Intelijen Negara disingkat BIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang intelijen. Fungsi Badan Intelijen Negara. 1. BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. 2. BIN menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penyelenggara di dalam negeri dan luar negeri. 3. BIN menyelenggarakan fungsi koordinasi intelijen negara. Tugas Badan Intelijen Negara. 1. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. 2. Menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintahan. 3. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen. 4. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang atau lembaga asing. 5. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamatan penyelenggara pemerintah. 6. Kewenangan Badan Intelijen Negara. 1. Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen. 2. Melakukan kerjasama dengan intelijen negara lain. 3. Membentuk satuan tugas. 4. Mengkoordinasikan kebijakan di bidang intelijen. 5. Menata dan mengatur sistem intelijen. 6. Menetapkan klasifikasi rahasia intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Fanza dari 10 MIPA 1. Saya ingin menjelaskan tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pengertian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika disingkat sebagai BMKG. Sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika atau yang disebut disingkat BMG. Merupakan salah satu lembaga pemerintah non-departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Fungsi dan tugas BMKG. 1. Perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 3. Koordinasi kebijakan perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 4. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 5. Pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 6. Penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. 7. Penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan berencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 8. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kewenangan BMKG. 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. 2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya, penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi, penerbangan, dan maritim. 3. Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi, pemberanian jasa meteorologi dan klimatologi. Struktur organisasi BMKG. 1. Deputi Bidang Meteorologi. Pusat Meteorologi Penerbangan, Pusat Meteorologi Maritim, dan Pusat Meteorologi Publik. Deputi Bidang Klimatologi. Pusat Informasi Perubahan Iklim dan Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan. Deputi Bidang Geofisika. Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dan Pusat Seismologi, Teknik Geofisika, Potensial, dan Tanda Waktu. Deputi Bidang Instrumensi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi. Pusat Instrumensi, Kalibrasi, dan Rekayasa, Pusat Database, dan Pusat Jaringan Komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan Narkotika Nasional atau yang disebut BNN adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Tugas-tugasnya diantara berikut: 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan lain-lain. Dan salah satu fungsinya penyusun dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan aktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan, penetapan norma, standar dan kriteria prosedur P4GN. Penyusunan, perencanaan, program, dan anggaran BNN. Lalu penyusun dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 21 sampai 25. Saya akan membawakan tugas dan wewenang dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut. 1. Tugasnya adalah menyusun rencana nasional secara makro dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi. 2. Merumuskan kebijakan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi untuk pembangunan secara makro. 3. Menetapkan sistem informasi di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Wewenangnya adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan yang ketiga adalah pemantauan dan pembinaan serta pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah ataupun swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta membina ahli teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Hadi Pratama. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau disingkat BPPT. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. BPPT memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi sesuai dengan peraturan undang-undang yang tepat. BPPT memiliki fungsi yaitu mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang penerapan teknologi. Selain itu, BPPT juga berfungsi memantau, membina, dan melayani terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT memiliki wewenang menetapkan sistem informasi di bidangnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
조금 서툴지만 이해해줄래